Kita kasih naik ada Naura. Naura. Oh, bakso Mas Torik. Ya, bakso Mas Torik, silakan nyalakan kamera Anda. Bakso Mas Torik. Oke. Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Gimana suruh menyampaikan? Maksudnya gimana? Anda ingin menyampaikan apa, Bang Mas Torik? Anda kan manai ke sini, Anda Muslim kan? Betul? Muslim, memang kenapa? Iya, Anda mau menyampaikan apa kepada saya? Enggak mau menyampaikan apa-apa, cuman sering nonton aja. Oke, berapa lama Anda sudah sering nonton Edis TV? Ya enggak lama juga. Baru berapa lama? Baru berapa lama? Apa, Bang? Gimana? Acaranya apa? Katanya Anda sudah sering nonton Edis TV, tapi masih nanya acaranya apa? Ini gimana sih? Ya kan gimana orang saya nanya sih, gimana sih? Oke, betul tidak bahwasanya Anda sudah sering nonton Edis TV? Iya. Oke, ketika Anda menonton saya, Anda ingin menyampaikan tanggapan apa? Tanggapan saya kenapa selalu ini ya, memojokkan pengikut seorang muslim itu nabinya kayak gini gimana maksudnya? Oke, baik, memojokkan. Kenapa? Oke, sebelum saya ke bahasan itu, ketika Anda nonton saya itu, ada nggak terucap dari mulut saya fitnah ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak benar tentang agama Islam? Ya kayak barusan. Apa contohnya? Si Mbak itu gimana? Apa? Yang mondok-mondok itu gimana maksudnya? Itu menurut Anda tidak benar? Oke, ada Al-Quran nggak di rumah? Adalah. Oke, supaya fair, coba bisa nggak Anda cek di situ? Saya yang bohong atau Anda yang bohong? Di dalam surat An-Naba ayat 33, coba baca. Nggak usah dicek kitabnya. Ini berarti Anda bohong. Anda bilang bahwasanya saya bohong. Terus Anda bilang tidak usah dicek, berarti yang bohong Anda. Nggak usah cek kitab, nggak usah. Oke, mau saya bacakan dari sini. Ya maksudnya apa aja, nggak usah panjang lebar. Baik, saya tampilkan di sini ya, saya tampilkan di sini. Coba, apakah Anda bisa membaca Al-Quran atau tidak? Memang orang Muslim ini teman-teman pandai membaca huruf Arab tapi tidak tahu artinya. Oke, silakan. Saya buka dulu kamera saya biar Anda baca. Oke, aduh. Oke, kelihatan nggak ini ya itu Qurannya? Ini surat An-Naba. Ini surat An-Naba ayat 33. Wa qaiba atroban. Terjemahannya, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Jadi kalian diiming-imingi oleh Allah gadis-gadis yang berpayudara besar. Di dalam buku tafsirnya dikatakan begini. Diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari-bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangannya bergaul. Bergaul di sini maksudnya, ya itu tadi. Maksudnya bergaul. Maksudnya bersetubuh. Ya kan? Kesenangannya itu bersetubuh dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia. Akan dialami pula oleh para ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya. Nah, menurut Pak Ustadz, terjadinya itu adalah burungnya berdiri selama 70 tahun. Loh, kita putarkan. Apakah saya ini bohong atau tidak? Ini saya ini membicarakan agama Islam berdasarkan sumber Islam sendiri, nih ya. Apakah kesibukan para penghuni surga nih? Bentar, kita acukan dulu iklannya ya. Bentar, sabar. Ini ada iklan. Bentar. Bentar ya. Nih. Kelihatan ini ya, kelihatan? Kita putarkan ya, Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, mau saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Terus Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya
surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Itulah kesibukan para penghuni surga. Melakukan yang namanya gimana? Terus maksud abang gimana? Kok maksudnya? Anda mengatakan tadi saya bohong. Gimana sih? Iya, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menerangkan bahwa apa yang dijanjikan Allah bagi kaum muslimin Abang itu siapa? adalah gadis-gadis Abang siapa montok. menerangkan? Terus abang siapa menerangkan? Saya tidak menerangkan, saya hanya mengutip apa yang ada dalam Quran dan penjelasan para ulama. Apa tujuannya mengutip? Tujuannya untuk menyadarkan kaum muslimin bahwasanya apa? Sama abang, perlunya Karena orang-orang muslim banyak mengatakan bahwa ajaran Islam itu meneruskan ajaran Injil. Orang-orang Islam mengklaim bahwa ajaran agama Islam itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Orang-orang Islam mengklaim bahwasanya bahkan Yesus seorang muslim. Makanya saya bilang tidak mungkin itu benar. Karena ajaran agama Islam isinya kayak begitu tadi. Maaf. Ini kalau Yesus itu siapa? Kok lari kemana-mana sih? Baik, kalau Yesus itu Kan abang siapa? sendiri yang Baik. ngomong. Saya kan cuma nanya. Baik, Nanya. maksudnya fokus dulu tanggapi itu, gitu loh. Setelah Anda selesai, baru kita membahas siapakah Yesus, gitu loh. Jangan lompat-lompat ke sana kemari. Berarti Anda sudah setuju? Lompat, ini ada jalurnya kok, lompat-lompat. Oke, berarti Anda sudah setuju Saya tadi cuma ya? nanya, dari tadi saya cuma nanya. Berarti Anda setuju bahwasanya ajaran agama Islam itu isinya janji-janji akan seksual tadi, betul? Ya enggak lah. Nah, masih enggak kan ini? Kalau kamu tidak mengakui itu, bagaimana kamu mau mengakui apa yang saya jelaskan tentang Yesus? Orang kebenaran di depan matamu saja tidak kau akui. Kamu siapa? Ya sudah, kamu akui mau dulu. jelasin tentang Muslim, Kamu jelaskan dulu, kamu akui harusnya- gini, kamu akui dulu buat pengakuan dulu. Setelah itu saya akan jelaskan kepada kamu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. maaf. Itu tidak sama Kamu dengan apa jelasin yang sama diajarkan orang oleh Muslim, Muhammad. kamu harus Muslim. Bertolak Oh, belakang. Itu benar. Kamu bukan Muslim, jelasin sama orang Muslim. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang Islam sadar bahwa janji Allah itu Nggak usah adalah disadarin hal-hal sama yang kamu, seksual. kamu sendiri bukan orang Muslim. Emang Disadarin harus sama Muslim? kamu. Gimana sih? Emang harus Muslim biar tahu Islam itu apa? Maaf aja, kamu Muslim bukan. Tidak mungkin saya menjadi pengikut Muhammad seperti Anda. Nah, terus ngapain? Justru tujuan tujuannya? saya adalah untuk menyadarkan Ngapain Anda tujuannya bahwa Islam itu untuk yang seperti yang saya? tadi. Untuk jelasin sama saya apa tujuannya coba? Biar Kalau Anda kamu Muslim, sadar. saya jelasin ada tujuannya. Yang tadi yang ngomong tadi bukan Muslim, Ustadz tadi yang barusan ngomong. Saya nanya sama kamu dan Ya, yang ya. lain-lain. Belajar dulu sana. Marah-marah saja kerja. Diajak diskusi. Kamu bukan Muslim, ngapain kamu marah-marah saja? Herman saya dengan kalian ini. Aduh. Begini loh teman-teman. Yang benar saja, yang fakta saja, yang sudah jelas saja, kamu tidak mau mengakui itu. Lalu kamu ingin mengalihkan perhatian dengan bertanya siapa itu Yesus. Kalau kamu mau mengenal siapa itu Yesus, buka dulu pintu hatimu. Akui dulu bahwa kamu berada di dalam kesesatan. Lalu kamu mengatakan, ya saya sadar saya sesat, lalu saya butuh Tuhan Yesus. Baru saya ajarkan, beritakan kepada kamu tentang nama Yesus. Waduh, Muslim. Cobalah. Kan sudah saya bilang, sebenarnya sederhana yang kita perlukan dalam sebuah diskusi atau debat. Simple. Satu, kejujuran. Yang kedua, keberanian. Jujur untuk mengakui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani untuk mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Simple. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Muhammad. Sudah datang Muhammad ke sini sekarang kan? Ya, silakan Muhammad. Apakah Anda seorang Muslim? Bantu Bantu buka kamera. Silakan, sudah saya bukakan kamera Anda. Silakan Anda terima. Dia lagi. Dia lagi. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana bicara kita? Kita tadi bicara sampai Muhammad menyuruh wanita menyusui Oke. yang bukan muslimah. Oke. Betul atau salah bahwa ada seorang istri Abu Huzaifah
Terus Coba bisa nggak yang belakang itu jangan ngomong karena suara dia itu ikut masuk ke dalam. menojak. Coba. Mas. Oke. Betul atau tidak? Ada seorang perempuan bernama Sahlah. Ya, Sahlah ini istri daripada Abu Huzaifah. ya. Abu Huzaifah. Oke. Abu Huzaifah ini cemburu kepada Sahlah. Karena apa? Ya. Karena ada pria lain di rumah itu. Namanya Salim. Ya, pria itu pembantu ya atau Iya, gimana? pria itu tiada lain adalah pembantunya atau Ya, anak betul. atau tangan kanannya dari Abu Huzaifah itu sendiri. Ya, betul. Nah, Sahlah ngomong begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di wajah suamiku, yakni Abu Huzaifah, ada raut kecemburuan perihal Salim yang sering keluar masuk rumah kami. Padahal Salim itu adalah budaknya sendiri. Padahal Salim itu adalah tangan kanannya sendiri. Yang Ya. demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Ya. Lalu Muhammad bilang begini, susuilah si Salim itu. Terkaget-kagetlah Sahlah. Sahlah terkaget-kaget dengan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui Salim itu? Dia itu sudah dewasa sebagaimana pria dewasa pada umumnya. Dia itu sudah berjanggut. Muhammad tertawa, terpingkal-pingkal. Kemudian Sahlah akhirnya mengikuti perkataan Muhammad. Besoknya Sahlah datang lagi kepada Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi setelah saya susui Salim. Nah, terus Sebentar, kamu pertanyaan saya, sebentar, pertanyaan saya. Saya menceritakan fitnah atau saya menceritakan sesuatu yang ada dalam sumber-sumber Islam sendiri? sesuatu yang ada dalam sumber Islam asli, real, kamu menceritakannya betul. Lalu kenapa kamu ingin membunuh saya? Silakan. Nah, gak bahas itu. Kenapa kamu kok sampai situ? Kita bahas ini. Enggak, tapi kan gara-gara itu kamu mengatakan halal darah Edis. Halal kalau Edis pulang ke Indonesia, Edis harus dibunuh. Betul atau tidak? Aku mau menjawab dulu ini. Sebentar dulu, betul atau tidak gini? Betul atau tidak kemarin kamu mengatakan bahwa darah Edis halal. Edis kalau pulang ke Indonesia akan dibunuh. Betul atau salah? Nah, aku gak pernah bilang halal loh. Tapi aku kalau kamu ke Indonesia, insya Allah kamu akan dikeroyok. Nah, atas dasar apa? Padahal saya mengatakan sesuatu yang ada dalam sumber Islam. Aku belum jawab, Dis, ya Allah. Sebentar dulu. Gini loh, apa dasarnya kalian ingin mengeroyok saya sementara yang saya kutip itu ada sumbernya dalam agama Islam? Yang didebatin ini dulu, nanti. Oke, bilang begini. Sebelum ke debat itu, saya mau tanya, apa alasan muslim-muslim ingin mengeroyok saya? Karena kamu sering mengejek. Benar atau tidak yang saya katakan? Loh, yang mana? Yang barusan tadi, benar atau salah? Benar. Terus kenapa saya dibilang mengejek? Kenapa saya dibilang mengejek? Yang saya katakan itu benar. Mau tak jelasin, ampun. Silakan. Mohon maaf, deh. Saya Silakan. ingin meluruskan pemahaman kamu yang botol itu ya. Gini loh ya. Pemahamanmu yang benar itu hadis itu benar, real benar itu hadis Muslim ya. Hadis sahih ya. Betul itu betul. Saya tidak membantah hadis itu. Itu benar disusui biar menjadi anak angkat. Nah, kamu gara-gara pikiranmu yang kotor, kamu itu bayangkan susu dada. Padahal susu ini bisa diperas, ditempatin di gelas atau di botol, kan bisa itu buat syarat biar menjadi anak angkat. Pikiranmu kotor sih. Saya pikir dia mau menjawab apa? Saudara-saudara, ternyata jawabannya hanya nyolong dari internet. Baik. Tadi kamu internet. Oke, baik. Jawaban itu jawaban klasik. Kamu juga internet. Oke, sudah bisa saya tanggapi atau masih terus? Ya masih terus. Silakan, tanggapin. Baik, saya tanggapi. Jadi teman-teman, kalau Itu kalian nomor melihat, satu ya, belum bentar. Itu silakan. nomor 1. Ya, nomor 1 itu alasan saya itu bisa disusuin dengan pakai botol. Ya, real, nggak ada pikiran otak kotor kayak kamu. Sudah? Kristen nih kayak kamu pikirannya kotor. Nomor 2, itu di akhir kan Rasulullah itu ketawa. Bisa aja itu juga bercanda. Udah, silakan tanggapin. Silakan tanggapin. baik, saya tanggapi dulu dengan bercanda. Kamu bilang di situ Muhammad tertawa, betul. Dalam hadis itu diriwayatkan Muhammad tertawa dia, dan kamu katakan bercanda. Apakah kerja Muhammad berarti kamu ingin mengatakan bahwa Muhammad sering melecehkan perempuan dengan kata-kata verbal yang melecehkan? Dia menertawakan seorang perempuan dengan menyuruh perempuan menyusui laki-laki. Artinya omongan dia sudah saru-saru, sudah porno-porno. Tuh, itu kamu yang buat sendiri kesimpulan itu. Kemudian yang kedua. Bukan. Tenang, saya masih jawab. Tenang, saya masih jawab. Betul. Baik. Nah, terus. Artinya Muhammad melakukan pelecehan verbal. Muhammad melakukan perkataan-perkataan yang bersifat porno suara, porno ini kata-kata yang menimbulkan hal-hal yang bersifat porno. Baik.
Kemudian, yang kedua, kamu menjawab bahwa itu disusui bukan berarti susu payudaranya dikasih ke mulutnya laki-laki yang sudah dewasa itu, tetapi diperas, dimasukkan ke botol. Jawaban ini, saya masih ngomong, tenang, nanti kamu tanggapi. Begini, ini jawaban ini adalah jawaban yang didapatkan dari ceramah-ceramah yang ada di internet. Jawaban ini jawaban putus asa. Jawaban yang ingin supaya Muhammad tidak menyuruh perbuatan cabul. Pertanyaan begini, kalau memang itu disuruh masukkan ke dalam botol, kalau memang itu dimasukkan diperas lalu dikasih, kenapa si Sahlah berkata dia sudah dewasa? Bagaimana mungkin saya susui dia sudah akalnya sudah seperti pria lainnya. Itu berarti di dalam pikiran Sahlah bahwa memang susui itu langsung dari putingnya itu, langsung dari payudaranya. Itulah kenapa Sahlah, tenang dulu, saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Tenang. Saya selesaikan. Itu berarti yang ditangkap oleh Sahlah memang benar-benar menyusui langsung dari payudaranya. Itulah yang membuat Muhammad tertawa. Kalau memang itu dimasukkan dalam botol, pastilah Muhammad sendiri akan berkata, maksud saya susunya itu masukkan dalam botol, Sahlah. Harusnya Muhammad ngomong begitu kalau memang itu harus dimasukkan dalam botol. Tetapi ini yang terakhir. Yang terakhir. Kamu benar. Yang terakhir. Iya benar tuh, temanmu sudah mengiyakan. Temanmu sudah mengiyakan. Kamu tuh mencari uang. Temanmu sudah mengiyakan. Sebentar, saya selesaikan lagi. Dikit ini. Yang terakhir. Pertanyaannya yang terakhir. Apakah Sahlah di dalam keadaan memiliki air ASI? Fokus. Apakah Sahlah memiliki air ASI? Kita ketahui teman-teman, wanita yang tidak sedang menyusui, wanita yang tidak sedang hamil, payudaranya tidak akan mengeluarkan air susu ibu. Masalahnya Sahlah tidak ada satu indikasi bahwasanya payudara Sahlah itu ada susunya. Jadi ini mustahil Anda peres-peres yang diperes apanya, ngarang bebas. Silakan jawab. Sekarang aku kepengen tahu isi otakmu yang sebenarnya. Kira-kira Muhammad itu melakukan pelecehan seperti itu benar apa enggak? Benar. Kamu orang jujur. Benar. Berarti otakmu kotor, pikiranmu ngeres. Yang ngeres itu pikirannya Muhammad. Kenapa dia ketawa-tawa? Kenapa dia ketawa-tawa? Yang menafsirkan itu. Muhammad tertawa nggak? Nah, Muhammad tertawa berarti apa yang ditertawakan oleh dia? Apa yang ditertawakan oleh Muhammad? Yang ditertawakan sama Muhammad itu menunjukkan bahwa itu hal yang tidak mungkin. Paham kamu? Hal yang tidak mungkin. Tidur di bawah sana. Yang tidak mungkin. Iya, tidur di bawah sana. Sakit kepala saya sama kamu. Aduh. Yang ditertawakan ini jawaban macam apa sih? Yang ditertawakan oleh Muhammad itu adalah perihal Sahlah. Yang dia ragu-ragu dengan Muhammad. Bagaimana saya susui dia pria dewasa? Gimana sih, aduh. Oke, kita kasih naik ada Ihsan Nugraha. Silakan. Aduh, 16.900 orang loh yang nonton. Bang, ini ada 17.000 orang di TikTok yang menonton. Di YouTube mungkin kurang lebih 4.000-an orang yang menonton. Tolong Bang, jangan buat malu agama Islam ya. Jangan permalukan agama Islam. Oke? Ketemu lagi Bang. Oke, saya mau tanya, Anda Muslim? Muslim. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Anda dulu. Oke, tadi Anda sudah menyimak? Belum, saya baru masuk. Oke, Anda punya istri nggak? Aku masih bocil, bujang 6. Masih bocil. Anda punya ibu? Punya. Oke, kira-kira kalau ibumu disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa, berarti kira-kira kurang ajar nggak itu orang yang nyuruh begitu? Ibu saya. Terus? Disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa, kurang ajar nggak orang yang nyuruh gitu? Iya. Nah, sekarang dengarkan Ihsan Nugraha ya. Muhammad pernah menyuruh seorang perempuan untuk menyusui pria lain. Perempuan itu bernama Sahlah binti Suhail. Sekarang pertanyaan saya, kurang ajar nggak kira-kira nabimu? Ada pelanggaran nih Bang. Kenapa Bang? Coba jawab, kira-kira nabimu kurang ajar nggak? Ada pelanggaran ini kenapa? Yang enggak lah. Mulai ada pelanggaran.
Ya. Oh, tidak. Kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak? Sementara kalau ada orang menyuruh ibumu menyusui pria lain, kau bilang kurang ajar. Kalau Muhammad yang nyuruh nggak kurang ajar, gimana coba? Coba. Merokok kau Isan. Oh jangan ngerokok. Bentar, aku turun ntar naik lagi. Taikin lagi bang. Kayak ginilah umat muslim teman-teman.